Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Baihaqi, kata Nabi SAW, sayakunu akhiru ummati nisa'un kasiyatun ariyatun ala ru'usuhinna ka asnimatil bukht. Al-anuhunna fa innahunna mal'unat. Akan ada nanti di akhir umatku ini, di akhir-akhir zaman, umatku dari kalangan umatku para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di kepala mereka ada seperti punuk unta. Laknatlah mereka karena mereka itu terlaknat. Dan hadis ini disahihkan oleh para ulama. Artinya mereka akan menjadi penyebab fahisyah di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau sudah keluar begini maka akan menggoda orang lain. Gitu kan? Kalau hadis yang pertama ancaman neraka, hadis yang kedua kena laknat. Berarti kan sudah besar sekali ancamannya ya. Dan teman-teman sekalian, ada bedanya antara orang yang berbuat dosa tapi dia sendiri dengan orang berbuat dosa terang-terangan. Ini yang berbuat dosa terang-terangan berbahaya. Artinya kalau ada orang membuka auratnya tapi di halaman rumahnya, walaupun itu sebenarnya kalau ada laki-laki dia tidak boleh gitu kan. Dalam rumah pun kalau ada laki-laki bukan mahram dia harus tutup. Misalnya sama supir, misalnya sama ipar, kan itu semua bukan mahram. Maka walaupun ada urusan, ada hubungan keluarga tetap tidak boleh. Tapi kalau ada orang misal dalam rumahnya, dia ketemu iparnya juga dosa kalau dia buka aurat. Tapi ini masih mending dibandingkan orang yang sengaja keluar pamer di luar sana. Karena ini dianggap mujahir, orang yang sengaja mengekspos dosanya. Orang yang pamer auratnya di depan umum, itu sama dengan orang minum khamr di depan umum. Sama dengan orang zina di depan umum, karena semua dosa besar. Ya, kalau antum mau tahu bobot dosa yang sedang dikerjakan, hubungkan coba dengan contoh-contoh dosa yang lain. Karena masalah memamer aurat tidak bisa dipisahkan dengan masalah khamr, tidak bisa dipisahkan dengan masalah zina, karena semua dosa besar. Berarti kalau orang pegang khamr di pinggir jalan dianggap aib, berarti pamer aurat juga dianggap aib. Dan itu bukan sebuah prestasi. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afin illal mujahir. Semua umatku masih bisa diampuni dosanya, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Kita masuk dalam ayat Al-Quran teman-teman sekalian yang menguatkan masalah bahasan kita ini adalah dimulai daripada surah An-Nur, surah nomor 24, surah nomor 24 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menginginkan tersebarnya perbuatan keji di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adab yang pedih di dunia dan juga di akhirat. Artinya orang-orang di sini sebenarnya ayat ini turun kepada kasus fitnahnya orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang masalah kasus fitnah zina, kisah ifk ya, yang pernah kita ceritakan. Fitnah Aisyah berzina sama Safwan. Tetapi ulama menarik bukan dengan khususnya sebab ini, tetapi umumnya tujuan daripada Allah menyampaikan. Bahasa keji masuk segala macam hal. Apapun yang membuat seorang muslim bisa terjerumus dalam dosa namanya keji. Jadi kalau ada orang sengaja pamer auratnya sehingga memancing orang lain untuk melakukan perbuatan dosa tersebut, apapun sifatnya termasuk memamerkan aurat, berarti masuk dalam ancaman ayat ini. Dan ini sangat tegas, gitu kan? Ini sangat tegas, ini harus hati-hati dan harus diperhatikan baik-baik oleh umumnya kaum muslimin. Teman-teman sekalian, memamer aurat ini bertolak belakang sekali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah nomor 33 dalam Al-Quran ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Bilanglah pada mereka, hendaklah mereka menggulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Maksudnya ada simbol Islamnya. Oh ini muslimah, orang jadi tahu, gitu kan? Maka gara-gara itu mereka tidak akan diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini teman-teman sekalian adalah jelas makna daripada ayat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau memerintahkan hijab ini agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada wanita. Kalau wanita itu tutup aurat, dia tutup dengan hijab segala macam. Apalagi kalau lengkap Masya Allah dengan niqabnya, dengan cadarnya, ya tertutup semua. Kira-kira apa yang akan menggoda lawan jenis? Orang juga kalau mau ganggu, misalnya ada laki-laki hidung belang mau ganggu, bingung dia. Ini cantik nggak ya? Dia ragu. Pakaian itu jadi penghalang bagi dia, ragu. Tapi kalau dasarnya perempuan itu memamerkan semuanya. Rambutnya sudah indah, kulitnya indah, matanya semua digodain, dibuka. Maka itu akan terbuka pintu-pintu fahisyah. Maksudnya perbuatan mungkar ya, fahisyah itu mungkar. Maka kata Allah SWT, dzalika adna alla yu. Tujuan utama supaya mereka tidak diganggu. Itu juga tujuan untuk mereka dikenal.